Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasana, saya selaku guru Bahasa Indonesia di kelas 7, 8, dan 9. Baik, hari ini Ibu akan memaparkan materi mengenai teks deskripsi. Nah, sebelumnya kalian mungkin udah tahu teks deskripsi itu apa. Jadi nanti sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu akan meminta kalian untuk membuatkan suatu teks deskripsi berupa pengalamanmu di tempat baru. Nah, ini deskripsi. Deskripsi merupakan pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci dalam bentuk uraian. Jadi sebelum kalian mendeskripsikan, kalian terlebih dahulu mencari tahu objek apa yang akan kalian gambarkan. Nah, jadi ulangi ya, deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci dalam bentuk uraian. Selanjutnya, di sini ada contoh pendeskripsian tentang lingkungan sekolah baru. Jadi kenapa Ibu ambil gambar sekolah kita? Karena kalian kan anak baru, jadi harus lebih tahu lingkungan sekolah kita seperti apa. Tuh. Terus selanjutnya, kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan keadaan, bentuk, atau suasana tertentu. Jadi, kalian nanti bisa menggambarkan keadaan, bentuk, atau suasana tertentu di dalam teks deskripsi. Penggambaran informasi yang jelas sangat diperlukan oleh teks deskripsi sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Jadi nanti kalian membuat teks deskripsi itu bukan untuk dibuat saja, tapi untuk memberitahukan pembaca seolah-olah pembaca itu dapat merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks deskripsi kalian. Selanjutnya, struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu ada 4. Yang pertama itu judul, yang kedua kalimat topik, yang ketiga itu deskripsi, dan keempat itu simpulan. Nah, yang pertama itu judul. Judul itu untuk menggambarkan apa sih isi teks tersebut. Terus yang kedua itu kalimat topik. Biasanya kalimat topik ini kalimat pembuka yang menjelaskan hal apa saja yang hendak kalian deskripsikan. Nah, yang ketiga itu deskripsi. Nah, di deskripsi ini kalian menjelaskan lebih rinci mengenai benda atau suatu hal yang dideskripsikan. Nah, kalau yang keempat, simpulan, itu merupakan bagian penutup yang biasanya disertai oleh pendapat penulis atau pendapat kalian. Gitu. Yang selanjutnya ada jenis paragraf teks deskripsi. Yang pertama itu ada teks paragraf deskripsi subjektif, yang kedua ada paragraf spatial, yang ketiga ada paragraf objektif. Nah, kalau yang deskripsi subjektif itu merupakan suatu paragraf deskripsi yang menggambarkan objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Gitu. Jadi, kalian itu menggambarkan objeknya menurut kesan yang kalian lihat loh gitu. Terus kalau yang kedua itu teks paragraf spatial. Nah, dalam teks ini objek yang digambarkan hanya berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Itu. Jadi di dalam spatial ini yang dibolehkan dideskripsikan atau yang harus dideskripsikan itu berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Terus yang ketiga itu ada teks paragraf objektif. Nah, di teks paragraf objektif ini kalian menggambarkan apa adanya atau menurut keadaan objek yang sebenarnya tanpa penambahan opini atau penulis itu sendiri. Terus selanjutnya
Menulis teks deskripsi. Di sini ada langkah-langkah bagaimana kalian menulis teks deskripsi. Yang pertama itu adalah menentukan atau memilih objek. Yang kedua menetapkan tujuan deskripsi. Yang ketiga mengumpulkan data. Yang keempat membuat kerangka karangan. Yang kelima mengembangkan kerangka. Dan yang keenam menyunting teks. Nah, di pertama itu langkah awal itu kalian memilih objek terlebih dahulu. Apa nih yang akan kalian deskripsikan atau apa nih yang akan kalian gambarkan. Selanjutnya, setelah kalian memilih objek, kalian menetapkan dulu tujuan deskripsi tersebut. Setelah ditetapkan, kalian mengumpulkan data-data dari berbagai sumber, boleh data yang sebenarnya atau data yang sifatnya subjektif yang tadi sebelumnya Ibu beritahu. Terus selanjutnya setelah dikumpulkan data-data, kalian membuat kerangka karangan. Kerangka karangan ini kalian buat sesuai dengan struktur teks deskripsi yang tadi ada 4. Terus selanjutnya setelah kalian buat kerangka karangan, kalian kembangkan karangan tersebut. Terus setelah kalian kembangkan kerangka, kalian sunting teks. Nah, di sunting teks ini selanjutnya di sini ada ciri kaidah pembahasan teks deskripsi. Yang pertama itu menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan. Contohnya boleh sekolah, rumah, guruku, teman saya, dan lainnya. Terus yang kedua itu menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya, beliau adalah seorang kepala sekolah yang rendah hati. Itu contohnya. Apa yang lebih gede? Terus yang ketiga, mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan, seperti satu siswa rajin, 2 kaos kaki putih, dan lain-lain. Terus yang keempat, mengandung kata kerja transitif atau kata kerja yang memberikan informasi subjek. Contohnya, siswa itu mengenakan seragam putih biru. Jadi, kalau kata kerja transitif itu kata kerja yang memberikan informasi subjeknya. Jadi, subjeknya itu si siswa itu. Terus nomor 5 itu menggunakan kata kerja dengan tujuan mengungkapkan pandangan pribadi penulis mengenai subjek. Seperti, saya pikir itu adalah kucing cerdas. Jadi, kata kerja ini, kata kerja ungkapan si penulis mengenai apa yang ditulisnya. Terus yang 6 itu mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek. Contohnya di rumah, di kantin, di sekolah, dan lain-lain. Terus yang ketujuh mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metafora. Contohnya kulitnya lembut seperti benang sutra dan lain-lain. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kalian beranjak, Ibu akan memberitahukan tugas. Di sini tugasnya kalian membuat teks deskripsi. Kalian bisa menggambarkan tentang apapun itu. Kalian boleh menggambarkan tentang lingkungan sekolah baru kalian, atau kalian menggambarkan lingkungan rumah, atau kalian menggambarkan tentang keadaan sekitar, atau menggambarkan tentang hewan, manusia, benda, dan lainnya. Itu terserah kalian. Jadi nanti kalian buat teks deskripsi minimal 4 paragraf dan dikumpulkan di WA Ibu ya, atau di WA Ibu. Nah, setelah itu kalian tuliskan nama dan kelas kalian masing-masing. Oke, baik. Makasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.